Pukul 3:15. Hari masih gelap. Aku tersentak bangun di ranjang sang naga, kepalaku berdenyut sakit. Yang lebih parah lagi, ada sebuah lengan kekar melingkari pinggangku, membawa suhu panas khas seorang pria. Sekujur tubuhku menegang. Sontak aku menoleh. Wajah kaisar muda Xiao Jingyu yang tertidur pulas. Tepat di hadapanku. Napasnya teratur. Bulu matanya yang lentik membentuk bayangan tipis di bawah matanya. Darahku seketika membeku. Aku bahkan sampai lupa bernapas. Potongan-potongan kejadian dari perjamuan istana semalam menghantam benakku. Aku, Luo Yunlan, pangeran wali dari dinasti Zhou Agung yang memegang kendali pemerintahan. Sebenarnya adalah seorang wanita yang menyamar sebagai pria selama 20 tahun. Semalam, aku dicekoki terlalu banyak arak oleh para menteri tua itu. Dan Xiao Jingyu, orang yang kududukkan di atas tahta dengan tanganku sendiri. Sekaligus musuh bebuyutanku yang setiap hari bertarung denganku. Sepertinya juga mabuk berat. Aku hanya ingat setelah itu memapahnya kembali ke kamar tidurnya. Sambil terus mengumpat. Mengejeknya karena tidak tahan minum. Mengejeknya karena selalu membuat masalah untukku. Kejadian setelah itu menjadi kabur. Aku memejamkan mataku sejenak. Lalu kulihat. Dengan tangan gemetar, aku menyingkap ujung selimut brokat berwarna kuning itu. Pakaian dalamku sudah kusut tidak karuan. Kerahnya terbuka lebar. Dan Xiao Jingyu juga hanya mengenakan pakaian dalam yang tipis. Rasa nyeri dari dalam tubuhku terasa begitu nyata. Setiap jengkalnya mengingatkanku. Betapa konyolnya hal yang terjadi semalam. Habislah. Kali ini benar-benar habislah sudah. Rahasiaku menyamar sebagai pria selama 20 tahun. Situasi di istana yang susah payah aku kendalikan. Segala sesuatu yang menjadi tumpuan hidupku. Semuanya bisa hancur berkeping-keping karena insiden konyol ini. Xiao Jingyu yang ada di sampingku bergerak. Keningnya sedikit berkerut. Sepertinya dia akan bangun. Jantungku seketika berdebar kencang bagai guntur. Rasanya hampir melompat keluar dari kerongkonganku. Aku menahan napas. Dengan gerakan paling ringan dan cepat seumur hidupku. Aku dengan hati-hati memindahkan lengannya. Aku berbalik, turun dari ranjang, kakiku menginjak ubin yang dingin. Rasa dingin yang menusuk tulang membuatku menggigil. Dan juga membuatku sedikit lebih sadar. Tidak boleh panik, sama sekali tidak boleh panik. Aku segera memungut jubah pangeran yang berserakan di lantai. Dan memakainya dengan asal. Saat mengikat sabuk, jari-jariku gemetar tak terkendali. Aku menoleh ke belakang, menatap ranjang sang naga. Xiao Jingyu membalikkan badan, dia belum bangun. Aku menggertakkan gigi. Aku membungkuk dan menyelinap keluar dari aula dalam. Kasim yang berjaga di luar aula. Kepala pelayan Li Dekuan sedang terkantuk-kantuk. Mendengar suara, dia membuka mata dan melihatku. Saking takutnya, dia langsung bersujud. Pangeran, Anda, kenapa bisa keluar dari dalam? Diam. Aku merendahkan suaraku. Berusaha agar nada suaraku terdengar tenang dan datar. Dengan wajah datar aku berkata, Yang Mulia masih belum sadar karena mabuk semalam. Jangan mengganggunya. Tadi malam, aku dan Yang Mulia membahas urusan militer perbatasan. Hingga larut malam dan tanpa sengaja tertidur. Jika ada sepatah kata pun gosip tentang masalah ini. Aku meliriknya sekilas. Ucapanku belum selesai. Tapi penuh dengan ancaman yang nyata. Hamba mengerti. Hamba tidak melihat apa-apa. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku merapatkan jubahku. Lalu bergegas menghilang di ujung jalan istana sebelum fajar. Kabut pagi terasa sejuk. Menerpa wajahku. Tapi tidak bisa memadamkan api kekacauan di hatiku. Setibanya di kediaman Pangeran Wali. Aku langsung menuju ke kamar mandi. Air dingin mengguyur seluruh tubuhku. Kulitku sampai mati rasa karena kedinginan. Namun, kepanikan di dalam hatiku tidak berkurang sedikit pun. Apa yang harus kulakukan? Setelah Xiao Jingyu bangun nanti, seberapa banyak yang akan dia ingat? Kalau dia ingat, kalau dia menemukan rahasiaku, aku tidak berani memikirkannya lebih jauh. Satu pukulan menghantam tepi bak mandi. Serpihan kayu menusuk punggung tanganku. Rasa sakit yang tajam membuatku sedikit sadar. Aku harus mencari cara. 4 jam kemudian. Di Balai Taiji, para pejabat sipil dan militer berdiri terbagi di kedua sisi. Aku berdiri di barisan paling depan di antara para pejabat. Mengenakan jubah naga berwarna ungu. Ikat pinggang berhiaskan giok. Postur tubuhku tegap bagaikan pohon pinus. Mempertahankan ketenangan dan sikap acuh tak acuh seperti biasanya. Xiao Jingyu di atas tahta naga. Ada lingkaran hitam tipis di bawah matanya.
Wajahnya lebih dingin dari biasanya. Aku bisa merasakan dengan jelas. Tatapannya menyapu tubuhku beberapa kali. Penuh selidik dan pengawasan. Sepertinya dia sudah sadar. Dan seharusnya sudah menemukan jejak dari semalam. Aroma dingin yang samar di udara. Spray yang berantakan di atas ranjang naga. Juga keanehan pada tubuhnya sendiri. Semua itu cukup untuk membuatnya curiga. Aku bahkan bisa menebak. Di dalam benaknya, mungkin juga terlintas beberapa kepingan ingatan. Napas yang panas. Tubuh yang saling membelit. Dan di mataku yang biasanya selalu dingin dan menusuk itu, terlihat kilau sayu yang jarang tampak. Yang Mulia. Mengenai masalah bantuan bencana banjir di selatan, Pangeran Wali mengusulkan untuk membuka lumbung resmi di 3 provinsi Tenggara dan mengerahkan pasukan garnison Jingxi untuk membantu pengangkutan. Aku, Pangeran Wali, melangkah maju dan membungkuk. Tata kramaku sempurna. Tidak ada satupun celah kesalahan. Ide ini sangat bagus. Lakukan saja sesuai usulanmu. Selain itu, semalam saat membahas urusan negara dengan Pangeran, Beta mendapat banyak pencerahan. Pangeran sudah bekerja keras. 3 kata terakhir itu, dia mengucapkannya dengan penekanan yang sangat kuat. Sontak seisi balai hening seketika. Para menteri pasti sangat bingung. Aku dan Xiao Jingyu selalu berseteru. Bagaimana hari ini situasinya bisa jadi seperti ini? Tanganku di dalam lengan jubah mengepal erat. Kukunya menancap dalam ketelapak tanganku. Aku mempertahankan posisi membungkuk. Membantu Yang Mulia meringankan beban adalah kewajiban hamba, tidak pantas untuk mengeluh, bukan? Xiao Jingyu sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan. Tatapannya tajam seperti kail, menggores setiap inci diriku. Tenanglah. Kalau begitu, Pangeran, datanglah ke ruang belajar kerajaan setelah sidang pagi ini selesai. Beta masih punya beberapa urusan obat-obatan yang perlu dibicarakan secara rinci dengan Pangeran. Punggungku seketika basah oleh keringat dingin. Aku tahu dia akan mempersulitku secara pribadi. Hamba laksanakan titah. Setelah sidang pagi selesai, aku tidak langsung pergi ke ruang belajar kerajaan, melainkan pulang dulu ke kediamanku. Pelayan pribadiku, King Suang, datang menyambutku. Dia terkejut melihat wajahku yang pucat. Pangeran, mari berganti pakaian. Aku memotong ucapannya dan langsung masuk ke ruang dalam. Aku melepaskan jubah sidang yang berat. Saat berganti dengan jubah panjang, mata jeli King Suang melihat pergelangan tangan bagian dalamku. Ada bekas kemerahan yang samar di sana. Itu adalah bekas cengkeraman kuatnya semalam. Pupil matanya mengecil. Aku segera menarik lengan bajuku untuk menutupinya. Perihal hari ini, apapun yang kau lihat dan dengar, kubur semua itu di dalam perutmu, baik? King Suang menunduk, tidak berani bertanya lebih banyak. Aku menatap diriku di cermin perunggu. Alis dan mataku masih terlihat tajam. Tapi di lubuk mataku, ada badai kepanikan yang tak bisa kusembunyikan. Aku tidak bisa lari lagi. Xiao Jingyu sudah mulai curiga. Setiap langkahku selanjutnya akan seperti berjalan di atas ujung pisau. Di ruang belajar kerajaan, aroma dupa tercium samar. Semua pelayan telah diusir keluar. Hanya tersisa aku dan Xiao Jingyu berdua. Suasananya begitu tegang hingga menyesakkan. Pangeran, apa tidurmu nyenyak semalam? Dia duduk di belakang mejanya, sambil memain-mainkan penindih kertas dari giok putih. Nada bicaranya datar tanpa emosi. Cukup nyenyak. Terima kasih atas perhatian Yang Mulia. Benarkah, padahal tidur Beta tidak nyenyak sama sekali. Aku bermimpi hal-hal yang aneh dan tidak masuk akal. Dia berdiri dan berjalan perlahan ke hadapanku. Jarak kami begitu dekat. Aku bisa mencium aroma samar ambergris dari tubuhnya. Aroma ini juga yang semalam menyelimutiku dengan erat. Pangeran, Beta bermimpi apa? Mimpi Yang Mulia. Mana berani hamba menebak-nebaknya. Beta bermimpi dia mengangkat tangannya. Ujung jarinya hampir menyentuh daun telingaku. Aku secara refleks memalingkan kepala untuk menghindar. Gerakan yang penuh penolakan dan kepanikan ini membuat tatapannya semakin tajam. Bermimpi sang pangeran tampak berbeda dari biasanya. Suaranya sangat rendah, penuh selidik. Juga ada sedikit emosi rumit yang bahkan tidak dia sadari. Mimpi hanyalah ilusi. Tidak bisa dianggap nyata. Yang Mulia memanggil hamba kemari. Jika untuk membahas urusan negara, hamba akan mendengarkan dengan saksama. Jika hanya untuk omong kosong seperti ini, mohon maafkan hamba masih punya urusan militer yang harus diselesaikan. Hamba mohon undur diri. Aku berbalik hendak pergi. Tetapi dia justru membentak dengan dingin.
Berhenti, Luo Yunlan. Kau tidak punya sesuatu untuk dikatakan pada beta. Langkahku terhenti. Sesaat kemudian, aku berbalik menatapnya. Wajahku sudah kembali sedingin biasanya. Apa yang ingin Yang Mulia dengar dari hamba? Katakan, apa yang sebenarnya terjadi semalam? Kenapa kau dan aku bisa tidur di ranjang yang sama? Yang Mulia mabuk. Hamba juga mabuk. Setelah mabuk, ingatan menjadi kacau. Dan perilaku menjadi tidak pantas. Hanya itu saja. Jika Yang Mulia merasa ini tidak pantas, maka hukum saja hamba. Hukum cambuk, potong gaji. Bahkan cabut gelar pangeran hamba. Hamba tidak akan mengeluh sama sekali. Aku berusaha membersihkan namaku. Seolah-olah itu benar-benar hanya sebuah kecelakaan yang bisa dihukum sesuka hati. Tapi, dada Xiao Jingyu jelas terasa sesak oleh amarah. Dia menatapku yang bersikap keras kepala. Seolah ini hanya urusan resmi biasa. Tatapannya menjadi semakin kesal. Benarkah? Tapi, mengapa beta merasa beberapa detailnya terasa begitu nyata? Dia tiba-tiba tersenyum. Senyuman yang sedikit jahat. Tatapannya menyapu leherku dengan penuh arti. Area yang tertutup rapat oleh kerah bajuku yang tinggi. Misalnya, di sini, pangeran. Bukankah ada sebuah tanda lahir kecil berwarna merah? Bagaikan disambar petir. Darah di sekujur tubuhku langsung membeku saat itu juga. Di bawah tulang selangkaku, dekat dengan jantungku. Memang ada sebuah tanda lahir yang kumiliki sejak kecil. Tanda lahir berwarna merah muda berbentuk kelopak bunga. Letaknya sangat tersembunyi. Selain mendiang ibuku dan pelayan pribadiku, King Suang. Sama sekali tidak ada orang ketiga yang mengetahuinya. Bagaimana dia bisa tahu? Kecuali, dia benar-benar melihatnya tadi malam. Dan benar-benar menyentuhnya. Aku bisa merasakan wajahku. Langsung pucat pasi. Mataku menunjukkan kengerian dan kepanikan yang tak bisa kusembunyikan. Meskipun hanya sesaat, dia berhasil menangkapnya dengan jelas. Itu bukanlah kemarahan karena difitnah, melainkan kepanikan karena rahasiaku terbongkar. Ruang kerja itu menjadi sunyi senyap. Aku bahkan bisa mendengar jantungku sendiri berdebar kencang, menghantam rongga dadaku. Aku membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Semua sanggahan, semua ketenangan, hancur lebur di hadapan fakta yang tak terbantahkan ini. Xiao Jingyu menatapku lekat-lekat. Kecurigaan di hatinya hampir menjadi sebuah kepastian. Dan yang mengikutinya adalah perasaan absurd yang jauh lebih besar. Serta debaran tersembunyi di hatinya. Luo Yunlan, kau ini sebenarnya pria atau wanita? Jakunnya bergerak naik turun. Suaranya terdengar serak. Udara seolah membeku. Asap kebiruan yang membubung dari pedupaan pun seolah berhenti. Bibirnya nyaris menyentuh leherku. Napasnya yang panas berembus di kulitku. Membawa getaran. Yang Mulia, apakah ilusi karena mabuk belum juga hilang? Entah hamba ini pria atau wanita. Seluruh pejabat sipil dan militer di istana mengetahuinya. Arsip klan kekaisaran bisa diperiksa. Jika Yang Mulia begitu curiga, mengapa tidak membuka catatan di kantor klan kekaisaran untuk memverifikasinya? Suaraku serak, tak seperti suaraku sendiri. Atau jangan-jangan Yang Mulia kini sudah tidak puas dengan perselisihan antara penguasa dan menteri, dan harus menjatuhkan hukuman mati atas tuduhan menipu kaisar. Agar bisa sepenuhnya menyingkirkan hamba, duri dalam daging ini. Aku mengangkat kepala. Wajahku masih pucat. Tapi tatapanku kembali setajam pedang. Memancarkan ketajaman dan tekanan seorang pangeran wali. Itulah aura yang kuperoleh setelah 20 tahun berjuang melewati rintangan. Aura yang terbentuk dari lautan darah di medan perang. Menjadikan serangan sebagai pertahanan. Mengubah krisis gender ini menjadi pertarungan kekuasaan di istana. Inilah satu-satunya jalan hidupku saat ini. Pupil mata Xiao Jingyu sedikit menyusut. Jelas dia tidak menyangka aku akan melawan balik dalam situasi tanpa harapan ini. Dan dengan begitu cerdiknya. Lalu, bagaimana dengan hamba? Aku melangkah maju selangkah. Auraku bahkan mengalahkan auranya sebagai seorang kaisar. Hamba masuk ke militer pada usia 15 tahun. Pada usia 18 tahun, memegang kekuasaan militer di ibu kota. Pada usia 21 tahun, membantu Yang Mulia naik tahta. Dan menjadi wali penguasa hingga hari ini. 27 bekas luka di tubuh hamba ini semuanya didapat dari medan perang dan balairung istana. Setiap luka memiliki saksinya. Jika Yang Mulia hanya karena sebuah mimpi yang tidak masuk akal, hendak menyangkal semua ini, dan meragukan jati diri hamba, maka untuk negara ini,
Sebaiknya Yang Mulia mencari orang lain yang bersih dan terpercaya untuk membantu Anda. Saja, aku menyunggingkan sudut bibirku, menampilkan senyum dingin tanpa kehangatan. Bicaralah. Aku tak lagi menatapnya. Aku berbalik dan pergi begitu saja. Langkah kakiku mantap. Punggungku tetap tegak. Seolah kepanikan sesaat tadi tidak pernah ada. Hanya aku sendiri yang tahu. Saat aku berbalik badan, kakiku sedikit gemetar. Di dalam kereta kuda yang meninggalkan istana, punggungku yang sedari tadi tegang tiba-tiba melemas. Keringat dingin langsung membasahi pakaian dalamku. Aku bersandar di dinding kereta, terengah-engah. Ujung jariku terasa sedingin es. Sesaat yang tadi, aku benar-benar mengira riwayatku akan tamat. Xiao Jingyu ternyata tahu soal tanda lahir itu. Sebenarnya, seberapa banyak yang masih dia ingat? Lalu, bagaimana aku harus menghadapinya setelah ini? Di gerbang kediaman, Qing Shuang menunggu dengan cemas. Begitu melihat kereta kudaku, dia langsung menghampiri. Melihatku yang begitu lemah saat dipapah turun. Jantungnya seakan naik ke tenggorokan. Kita bicara di dalam, bisikku sambil berjalan ke ruang kerja. Di ruang rahasia, aku menyuruh semua orang pergi. Hanya menyisakan Qing Shuang. Paduka, sebenarnya apa yang terjadi? Kaisar, dia mulai curiga. Aku memejamkan mataku sejenak. Lalu menceritakan secara singkat konfrontasi di ruang belajar Kaisar. Tanda lahir, dia. Bagaimana mungkin dia tahu? Lalu, bagaimana Paduka menghadapinya? Aku berhasil menahannya untuk sementara. Tapi dengan sifat Xiao Jingyu. Sekali dia curiga, dia tidak akan pernah melepaskannya. Dia pasti akan menyelidikinya. Aku memijat pelipisku yang berdenyut sakit. Qing Shuang, segera lakukan beberapa hal. Pertama, semua orang lama di dalam dan di luar kediaman ini yang mengetahui rahasia tentang putriku, kirim mereka semua keluar dari ibu kota secara diam-diam. Atur tempat tinggal mereka dengan baik. Dan hapus semua jejaknya hingga bersih. Kedua, sepupu yang sudah kuatur sejak dulu, sudah saatnya digunakan. Buat dia meninggal karena sakit secepat mungkin. Musnahkan semua dokumen kependudukan yang terkait dengannya. Ketiga, hubungi orang-orang kita di istana. Terutama yang ada di sekitar Xiao Jingyu. Aku ingin tahu setiap gerak-geriknya. Baik, Paduka. Jika Yang Mulia bersikeras untuk memastikan identitas Anda, bahkan sampai menggunakan cara paksa. Qing Shuang menerima perintah. Namun, ia ragu. Kalau begitu, hanya ada satu jalan yang tersisa. Sebelum dia berhasil menyelidikinya. Kuasai kekuatan yang membuatnya tidak bisa dan tidak berani menyelidiki. Aku terdiam sejenak. Suaraku sangat pelan, tetapi penuh dengan tekad nekat untuk mempertaruhkan segalanya. Hati Qing Shuang bergetar. Dia sepertinya sudah menduga rencanaku. Hari-hari berikutnya, keadaan tampak tenang di permukaan. Aku tetap menghadiri sidang istana dan mengurus pemerintahan seperti biasa. Di balairung istana, aku dan Xiao Jingyu masih terus bersitegang, memperdebatkan urusan negara. Tetapi di antara kami berdua, ada arus bawah yang hanya bisa kami rasakan. Tatapannya selalu tertuju padaku, seolah-olah ada dan tiada. Penuh selidik, penjelajahan, dan kebingungan yang semakin dalam. Aku tahu dia diam-diam menyelidikiku. Menyelidiki asal-usulku. Menyelidiki catatanku saat masuk kamp militer di masa muda. Menyelidiki semua orang di sekitarku yang mungkin tahu kebenarannya. Jebakan yang telah kusiapkan sejak lama akhirnya berguna. Hasil yang dia dapatkan bersih. Semua petunjuk terputus. Tetapi aku tahu, ini hanya akan membuatnya semakin curiga. Benar saja, tidak lama kemudian, laporan militer darurat 800 li dari perbatasan tiba di ibu kota. Musuh utara menyerbu perbatasan, menembus 2 kota berturut-turut. Perbatasan dalam keadaan darurat. Pangeran Wali, Anda telah lama berpengalaman di medan perang dan memahami musuh utara. Apa pendapat Anda? Musuh utara punya ambisi liar bagai serigala. Perundingan damai hanyalah taktik untuk mengulur waktu. Kita harus menyerang balik dengan kekuatan dahsyat. Beri mereka pelajaran yang menyakitkan. Hanya dengan begitu perbatasan akan aman selama 10 tahun. Siapa yang bisa menjadi panglima? Hamba bersedia pergi sendiri ke perbatasan utara untuk memimpin pasukan dan memukul mundur musuh. Pangeran adalah pilar negara. Cukup memimpin dari ibu kota saja. Untuk apa membahayakan diri sendiri? Pertempuran ini sangat krusial. Dan hanya hamba yang bisa memenangkannya. Terlebih lagi, soal mobilisasi pasukan Jingzong dan koordinasi logistik serta perbekalan.
Hamba memahami semuanya dengan jelas. Sehingga bisa membentuk pasukan tempur dengan paling cepat. Permintaan dikabulkan. Tapi beta ingin pangeran membuat sumpah militer. Dalam waktu 3 bulan, kau harus memukul mundur musuh dari utara. Dan merebut kembali wilayah yang hilang. Hamba terima titah. Aku membungkukkan badan. Kilatan dingin terpancar sekilas dari matanya. Dia ingin aku mati. Jaga dirimu baik-baik. Terima kasih, Yang Mulia. Urusan pasukan Jingzong. Dengan kebijaksanaan Yang Mulia. Hamba merasa tenang. Aku melompat ke atas kuda. Gerakanku sigap dan tangkas. Sinar matahari menyinari zirah perahu. Memantulkan cahaya yang dingin dan tajam. Luo Yunlan. Beta menunggumu kembali di ibu kota. Beri beta sebuah jawaban. Dia tiba-tiba maju selangkah. Sambil merendahkan suaranya. Tanganku yang memegang tali kekang mengerat. Aku menundukkan pandanganku. Tidak menjawab. Hia. Cambuk kuda kuangkat. Kuda gagah itu meringkik. Dan pergi meninggalkan kepulan debu. Wilayah utara sangat dingin menusuk. Pertempurannya begitu sengit. Setelah aku tiba, aku menata ulang pertahanan perbatasan dengan tindakan tegas. Menyesuaikan penempatan pasukan. Dan secara pribadi memimpin pertempuran. Tapi hanya aku sendiri yang tahu. Betapa berat beban di pundakku. Dan yang lebih membuatku resah adalah aku mulai sering bermimpi tentang malam itu. 2 bulan kemudian, aku menyusun sebuah siasat. Memancing musuh masuk lebih dalam. Dan di lembah Loying, aku berhasil menghancurkan pasukan utama musuh dari utara. Membantai tawanan musuh. Pada saat yang sama, aku menerima laporan rahasia dari mata-mata setiaku. Xiao Jingyu, selama aku meninggalkan ibu kota, telah membersihkan dewan istana dengan tangan besi. Pada saat yang sama, dia mulai gencar mempromosikan jenderal dari kalangan rakyat jelata. Dan diam-diam menyesuaikan pertahanan ekonomi. Pertempuran di perbatasan telah berakhir. Perbatasan untuk sementara waktu menjadi aman. Aku pun harus memimpin pasukan kembali ke istana. Pada hari kemenanganku, seluruh kota tumpah ruah ke jalanan. Xiao Jingyu memimpin seluruh pejabat sipil dan militer untuk menyambutku di luar gerbang Zukui. Hamba beruntung tidak gagal dalam menjalankan perintah. Pangeran terlihat jauh lebih kurus. Malam ini, akan ada perjamuan di istana. Untuk merayakan kemenangan dan menyambut kepulangan pangeran. Beta harap pangeran berkenan untuk hadir. Hamba junjung titah. Atas kemenangan besar kali ini. Jasa pangeran sungguh luar biasa. Beta secara khusus bersulang untuk pangeran. Pangeran benar-benar peminum yang hebat. Entah apakah pangeran masih ingat. Situasi saat terakhir kali kita minum bersama. Hamba tidak begitu ingat. Tetapi beta selalu mengingatnya setiap saat. Luo Yunlan tiba-tiba mengangkat matanya. Bertemu pandang dengan tatapannya yang membara dan keras kepala. Yang Mulia sudah mabuk. Mungkin saja, setelah perjamuan, pangeran tetaplah di sini. Beta punya hadiah lain yang ingin beta berikan secara pribadi kepadamu. Apa yang harus datang, pada akhirnya tak akan bisa dihindari. Perjamuan telah usai. Di ruang belajar kekaisaran, sekali lagi hanya tersisa mereka berdua. Xiao Jingyu tidak berbelit-belit. Dia mengeluarkan sebuah gulungan dokumen dan melemparkannya ke hadapan Luo Yunlan. Ini adalah hal-hal yang beta selidiki selama 2 bulan ini. Yang Mulia ingin mengatakan apa? Ibumu, Nyonya bangsawan Zenbei. Saat melahirkanmu dulu, di kediaman bangsawan pernah terjadi malapetaka misterius. Bidan dan pelayan pribadinya, tidak ada yang selamat. Wisma tempat kau dirawat saat kecil. 10 tahun yang lalu hancur karena banjir bandang. Di sekitarmu, semua orang yang mungkin mengetahui tentang masa kecilmu, entah mati atau menghilang. Luo Yunlan, katakan padaku, bagaimana bisa ada begitu banyak kebetulan di dunia ini? Buku-buku jari Luo Yunlan memutih karena mengepal erat. Bencana alam, musibah manusia. Dunia ini memang tidak bisa ditebak. Apakah Yang Mulia berpikir bahwa hambalah yang membunuh mereka? Aku tidak bilang begitu. Aku hanya penasaran. Rahasia seperti apa yang perlu ditutupi serapat ini? Dengan segala cara, dia mengulurkan tangannya. Ujung jarinya dengan lembut menyentuh kerah baju Luo Yunlan. Luo Yunlan tidak bergerak. Pangeran, kau yang akan bicara atau? Ucapannya begitu menusuk. Udara seolah terbakar. Luo Yunlan bisa merasakan hangat ujung jarinya. Menembus kain, membakar kulitnya. Dia mengangkat matanya, lalu tiba-tiba tersenyum. Senyumnya terasa getir. Yang Mulia begitu bersikeras pada hamba.
Apakah hamba pria atau wanita? Kenapa? Jika hamba seorang wanita, maka itu adalah kejahatan besar menipu kaisar. Hukumannya adalah pemusnahan 9 klan. Yang mulia bisa sekaligus menyingkirkan ancaman besar. Bukankah itu bagus? Xiao Jingyu terdiam. Aku hanya ingin jawaban. Luo Yunlan menatap matanya. Setelah hening sejenak, dia perlahan mengangkat tangan. Membuka kancing simpul pertama pada jubah pangerannya. Lalu kancing kedua. Napas Xiao Jingyu terdengar semakin berat seiring gerakannya. Pandangannya terpaku padanya. Pada jari jemarinya yang ramping, namun mampu menggenggam pedang yang berat. Jari jemari yang mampu menaklukkan negeri. Jubah luarnya tersingkap, memperlihatkan jubah dalam putih yang ia kenakan. Dan di balik jubah dalam itu, samar-samar terlihat bekas lilitan yang berlapis-lapis. Pupil mata Xiao Jingyu tiba-tiba menyusut. Kerah bajunya terbuka. Kain putih pembebat dada yang melilit berlapis-lapis terlihat jelas di bawah cahaya lilin. Juga terlihat jelas di pupil mata Xiao Jingyu yang menyusut tajam. Ruang belajar itu sunyi senyap. Hanya sesekali terdengar suara percikan api dari lilin. Pandangan Xiao Jingyu terpaku pada kain pembebat itu. Seolah-olah tatapannya terbakar. Semua ketenangan dan tatapan selidik di wajahnya. Wibawa seorang kaisar hancur berkeping-keping pada saat itu. Digantikan oleh keterkejutan yang hampir membuat pikirannya kosong. Luo Yunlan hanya berdiri di sana, membiarkan jubah luarnya melorot dari bahunya. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut. Tidak ada permohonan. Hanya ada ketenangan yang nyaris mati rasa. Dan kelelahan yang tak terhingga. Sekarang, Yang Mulia sudah mendapatkan jawabannya. Hamba telah menipu kaisar. Seorang wanita yang menyamar sebagai pria. Merebut gelar bangsawan. Mengendalikan pemerintahan. Menurut hukum, kejahatan ini harus dihukum mati. Dan seluruh 9 klan dimusnahkan. Apakah Yang Mulia ingin memanggil pengawal masuk sekarang? Xiao Jingyu tersentak sadar. Dadanya naik turun dengan hebat. Dia menatap Luo Yunlan. Jakunnya naik turun. Tetapi tidak sepatah kata pun bisa keluar dari mulutnya. Kenapa? Karena Markis Zhenbei, yaitu ayah hamba, hanya memiliki hamba sebagai satu-satunya putra. Saat Markis tua gugur di medan perang, garis keturunan utama kediaman Markis sudah tidak memiliki pria dewasa lagi. Jika tidak ada yang mewarisi gelar, maka kekuatan militer akan jatuh ke tangan orang lain. Para tetua di kediaman Hou, yaitu nenek dari pihak ayah dan ibumu, telah memilih jalan yang paling berbahaya. Jadi, kau pun menjadi Luo Yunlan. 15 tahun, 20 tahun. Sejak kau bisa mengingat, sudah seperti itu. Tidak ada pilihan. Hanya ada bertahan hidup. Menjaga nama keluarga Luo. Xiao Jingyu berhenti selangkah di hadapannya. Di bawah cahaya lilin. Wajahnya tak lagi sedingin dan setajam biasanya. Menampakkan kerapuhan laksana porselen. Tetapi kobaran api di lubuk matanya masih belum padam. Malam itu. Itu hanya sebuah kecelakaan. Yang Mulia sedang mabuk. Hamba juga mabuk. Semuanya adalah kesalahan. Kesalahan yang harusnya dilupakan. Kau bilang itu sebuah kesalahan. Kalau bukan, lalu apa? Apa Yang Mulia masih ingin bersama hamba, seorang bawahan yang telah menipu tahta ini? Membahas perasaan pribadi. Atau Yang Mulia merasa hal ini bisa dijadikan kelemahan untuk mengendalikan hamba? Xiao Jingyu menatap ketenangan yang dipaksakannya. Melihat kepanikan dan keputusasaan di lubuk matanya. Api di dalam hatinya berkobar semakin dahsyat. Bercampur dengan rasa iba, hasrat untuk memiliki, dan amarah yang meluap-luap. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan. Seketika mencengkeram pergelangan tangannya yang sedang mengikat sabuk pakaiannya. Terasa dingin dan ramping saat disentuh. Namun mampu memimpin ribuan pasukan. Luo Yunlan, dengarkan aku. Masalah ini belum selesai. Mulai saat ini, nyawamu, rahasiamu, segala tentangmu adalah milikku. Tanpa izinku, kau bahkan tidak punya hak untuk mati. Setelah malam itu, situasi di istana tampak seperti biasa di permukaan. Namun di baliknya, arus bawah bergejolak hebat. Luo Yunlan masih tetap menghadiri sidang istana untuk mengurus pemerintahan. Namun, sikap Xiao Jingyu terhadapnya telah berubah secara halus namun menyeluruh. Saat perdebatan di balai sidang, ia tidak lagi bersikeras seperti dulu. Sebaliknya, ia seringkali menerima pendapatnya. Bahkan memujinya di depan umum dan menganugerahkan hadiah. Hadiah yang indah dan mahal,
jauh melebihi apa yang pantas diterima seorang pejabat yang berjasa. Dan itu terjadi terus-menerus setiap hari. Hal yang lebih membuat Luo Yunlan gelisah adalah Xiao Jingyu mulai sering memanggilnya untuk bertemu empat mata tanpa peringatan apapun. Terkadang lokasinya di ruang baca kekaisaran, terkadang di aula samping, bahkan pernah sekali di paviliun hangat Taman Kekaisaran. Setiap kali mereka berdua saja, udaranya terasa begitu pekat hingga menyesakkan. Xiao Jingyu tidak pernah lagi membahas rahasia itu. Namun, tatapannya selalu penuh selidik tanpa ditutup-tutupi. Dan hasrat ingin memiliki yang membara tertuju lekat pada dirinya. Ia akan menuangkan teh untuknya secara pribadi. Ujung jari mereka tak sengaja bersentuhan. Saat Luo Yunlan sedang memberikan laporan, ia tiba-tiba mengulurkan tangan, menepis debu yang bahkan tidak ada di bahunya. Ia akan menyuruh semua orang pergi, hanya untuk membicarakan hal sepele, lalu menatapnya dalam diam untuk waktu yang lama. Luo Yunlan dibuat sangat gelisah oleh sikapnya yang diam namun penuh tekanan ini. Ia tahu, Xiao Jingyu sedang menggunakan caranya sendiri untuk menyatakan kepemilikan, merobek cangkang keras yang telah menjadi pelindungnya selama 20 tahun. Hal ini, lebih dari sekadar hukuman langsung, membuatnya takut akan hari ini. Negeri Selatan mempersembahkan upeti berupa sekumpulan rempah langka. Xiao Jingyu memilih sebuah kotak berisi surat musim semi di tengah salju yang aromanya paling kuat. Ia menyuruh Li Dekuan untuk mengantarkannya sendiri ke kediaman Pangeran Regent. Yang Mulia bertitah, aroma dupa ini murni, tajam, dan menyegarkan pikiran. Sangat cocok dengan watak Pangeran Regent. Semoga Pangeran Regent berkenan menerimanya. Luo Yunlan menatap kotak brokat yang indah itu. Raja Wali mengerutkan kening. Yang Mulia baru-baru ini memberi hadiah kepada selir senior, dan itu dilakukan secara rahasia. Di luar sudah mulai ada desas-desus. Desas-desus. Luo Yunlan tertawa dingin. Yang diinginkan Xiao Jingyu mungkin justru desas-desus itu. Dia sedang menggunakan cara yang lembut namun dominan untuk menjalin sebuah jaring, untuk menyeretnya dari posisi Raja Wali ke dalam jurang yang samar dan berbahaya. Dia tidak bisa lagi hanya diam menunggu celaka. Kesempatan datang dengan cepat. 3 hari kemudian, perbatasan kembali bergejolak. Sisa-sisa pasukan musuh dari utara yang telah dipukul mundur bersekongkol dengan Xiliang, mengganggu urusan perbatasan, membentuk pasukan penyerang. Meskipun bukan perang besar, namun harus ada orang yang cakap untuk pergi ke sana dan memberikan gertakan, serta menekan mereka. Saat Xiao Jingyu hendak bertanya, Luo Yunlan maju selangkah, Yang Mulia. Xiliang dan musuh dari utara bersekongkol. Niat mereka sangat licik. Hamba memohon untuk sekali lagi pergi ke perbatasan untuk berpatroli dan menertibkan pasukan, demi menumpas masalah hingga ke akarnya. Aula istana kembali gempar. Raja Wali baru saja kembali ke ibu kota, dan sekarang akan pergi lagi. Xiao Jingyu duduk di atas tahta naga. Tatapannya yang berat tertuju pada Luo Yunlan. Dia tahu, orang itu ingin lepas dari genggamannya. Karena itulah dia sekali lagi memilih untuk melarikan diri. Paduka Raja telah bekerja keras demi negara. Beta sangat menghargainya. Hanya saja, Paduka Raja baru saja kembali dengan kemenangan. Tentu lelah fisik dan mental. Beta tidak tega melihat Paduka Raja menderita karena beratnya perjalanan lagi. Masalah ini, cukup utus jenderal lain untuk pergi. Yang Mulia, Xiliang itu licik. Hanya orang yang memahami situasi di perbatasan utara secara keseluruhan yang bisa menanganinya. Karena hamba adalah Raja Wali. Melindungi negara dan menenteramkan rakyat adalah tanggung jawab yang tidak bisa hamba elakkan. Mohon Yang Mulia mengabulkan permintaan hamba. Tatapan kedua orang itu beradu di udara. Yang satu penuh tekad, yang satu sedingin es. Seluruh pejabat sipil dan militer di istana merasakan ketegangan yang tidak biasa itu. Karena pangeran bersikeras untuk pergi. Beta izinkan. Terima kasih, Yang Mulia. Namun, kali ini berbeda dari sebelumnya. Beta akan mengirim satu tim pengawal elit kekaisaran untuk menyertaimu. Untuk menjaga keselamatan pangeran. Pemimpin timnya, dia berhenti sejenak. Tatapannya menyapu seseorang di dalam aula. Akan diemban oleh komandan pengawal istana, Sen Ling. Hamba mematuhi titah. Hati Luo Yunlan mencelos. Sen Ling adalah orang kepercayaan yang diangkat langsung oleh Xiao Jingyu. Muda dan gagah berani. Dan sangat setia kepada kaisar. Namanya saja pengawalan. Kenyataannya adalah pengawasan. Xiao Jingyu. Ini sama saja dengan menempatkannya di bawah pengawasan ketat.
Yang Mulia telah mempertimbangkan segalanya dengan matang. Hamba sangat berterima kasih. Pada hari keberangkatan dari ibu kota, langit tampak muram. Luo Yunlan dengan zirah ringannya memimpin pasukan keluar kota. Di belakangnya, selain para pengawal pribadinya, ada 300 prajurit, pengawal kekaisaran yang berdisiplin ketat dan berwajah kaku. Serta yang berkuda di depan barisan adalah Senling, yang terus-menerus menatapnya dengan selidik. Kali ini, Xiao Jingyu tidak datang untuk mengantarnya. Hanya Li Dekuan yang datang membawa titah lisan dari Yang Mulia. Mohon pangeran untuk menjaga diri baik-baik. Dan segera kembali ke ibu kota. Dua kata, kembali ke ibu kota, terasa seberat 1000 pasukan. Pasukan bergerak ke arah utara. Suasananya terasa kaku. Senling menjalankan tugas pengawalannya dengan sangat ketat. Jadwal istirahat Luo Yunlan, siapa yang ia temui, dan urusan apapun yang ia tangani, semuanya harus dilaporkan. Seolah-olah ia mengenakan belenggu tak kasat mata. 7 hari kemudian, pasukan memasuki gerbang perbatasan utara pertama, kota Suofeng. Jenderal perbatasan mengadakan perjamuan untuk menyambut mereka. Dalam perjamuan itu, semua orang tak terhindarkan mengajaknya bersulang. Luo Yunlan tidak bisa menolak, dan akhirnya meminum beberapa cangkir. Senling duduk di kursi yang lebih rendah. Tak setetes pun arak ia sentuh. Tatapan matanya tajam dan sinis. Perjamuan baru bubar saat larut malam. Luo Yunlan kembali ke kamar atas di pavilion 1. Dia menyuruh para pelayan pergi. Ia merasa pengaruh arak mulai naik ke kepala. Tubuhnya terasa panas. Arak dari perbatasan ini memang agak keras. Dia berjalan ke arah jendela. Hendak membuka jendela untuk mencari udara segar. Tangannya baru saja menyentuh gerendel jendela. Tiba-tiba sebuah kekuatan besar menyergapnya dari belakang. Seseorang membekap mulutnya dari belakang. Lengan lain yang sekeras besi mendekap erat pinggangnya, menghempaskannya dengan keras ke dinding yang dingin. Ah, Luo Yunlan sangat terkejut. Seketika ia setengah sadar dari mabuknya. Sikutannya ke belakang terasa seperti menghantam lempengan besi. Di ujung hidungnya tercium aroma yang sangat ia kenal. Aroma kuat dan jernih dari dupa Longxian. Tubuhnya seketika menegang. Tangan yang membekap mulutnya perlahan terlepas. Tetapi lengan di pinggangnya tidak mengendur sedikit pun. Justru semakin erat. Mengurung seluruh tubuhnya di antara dinding dan dada yang panas di belakangnya. Hembusan napas panas menerpa bagian belakang telinganya yang sensitif, membuatnya gemetar. Paduka benar-benar peminum yang hebat. Dan larinya juga cukup cepat. Darah di sekujur tubuh Luo Yunlan seakan membeku. Xiao Jingyu, bagaimana dia bisa ada di sini? Pasukan penjaga Senling masih ada di dalam dan di luar pavilion 1. Yang Mulia, jangan bergerak. Apakah Yang Mulia ingin Senling dan 300 pasukan khususnya yang di luar sana melihat kaisar yang mereka layani dengan setia saat ini sedang melakukan apa pada pangeran regen mereka? Luo Yunlan seketika tidak berani bergerak lagi. Dia bisa merasakan dari belakangnya suhu tubuh pria itu yang luar biasa panas. Dan otot-ototnya yang tegang. Malam itu, ingatan yang kacau berbaur dengan situasi berbahaya saat ini membuatnya pusing dan berkunang-kunang. Mengapa Yang Mulia ada di sini? Mengapa wali rajaku selalu ingin melarikan diri? Aku terpaksa datang sendiri untuk menangkapnya. Tangannya yang lain membelai pipi wanita itu. Bantalan jarinya kasar dengan kapalan tipis. Mengelusnya perlahan. Ah, Luo Yunlan. Kau pikir dengan meninggalkan ibu kota, kau bisa melepaskan diri dariku? Seluruh dunia ini adalah milikku. Kau bisa lari kemana? Ciumannya membawa hawa hukuman. Mendarat dengan berat di sisi lehernya. Luo Yunlan seakan tersengat listrik. Gemetar hebat. Lepaskan, Xiao Jingyu. Kau gila, kau sudah gila. Sejak saat aku tahu kau adalah seorang wanita, aku sudah menjadi gila. Telapak tangannya menjelajahi lekuk pinggangnya, menyelinap ke bawah zirah ringannya, melalui lapisan pakaiannya yang tipis. Ia merasakan apa yang ada di bawah balutan dada itu. Lekuk lembut yang sama sekali berbeda. Katakan padaku, setelah malam itu, apa kau pernah memikirkanku? Luo Yunlan menggigit bibir bawahnya erat-erat. Tidak membiarkan dirinya mengeluarkan suara. Namun tubuhnya, di bawah sentuhannya, gemetar sedikit di luar kendali. Tidak, gerakan Xiao Jingyu terhenti. Disusul oleh amarah yang lebih besar dan sedikit rasa sakit hati. Dia tiba-tiba membalikkan tubuh wanita itu untuk menghadapnya. Di bawah cahaya lilin, wajahnya memerah.
Matanya berkilauan karena pengaruh alkohol dan amarah. Bibirnya merah padam karena digigit. Zirah ringannya sedikit berantakan, memperlihatkan leher jenjang dan tulang selangkanya yang rapuh dan putih, serta bekas yang baru saja ia tinggalkan. Sebuah keindahan yang menakjubkan, juga sangat rapuh. Benar-benar, sama sekali berbeda dari wali raja yang dingin dan tegas di aula istana. Napas Xiao Jingyu menjadi benar-benar kacau. Dia menunduk, dengan ganas membungkam sepasang bibir itu. Bibir yang selalu mengucapkan kata-kata dingin dan kaku. Ini bukan kekalutan seperti malam itu, melainkan dalam keadaan sadar sepenuhnya. Dengan penaklukan dan tuntutan seorang kaisar yang tak bisa ditolak. Mata Luo Yunlan terbelalak. Pikirannya seketika kosong. Tangannya yang memberontak dengan mudah dicengkeram dan ditahan di atas kepalanya. Semua perlawanannya ditelan oleh kekuatannya yang perkasa dan napasnya yang membara. Di luar jendela, angin ibu kota menderu. Di dalam, nyala lilin bergoyang, membayangi dua siluet yang bertautan erat di dinding, seolah menjadi satu. Entah berapa lama waktu berlalu. Tepat saat Luo Yunlan hampir kehabisan napas, Xiao Jingyu akhirnya sedikit menjauh. Keningnya menempel di kening wanita itu, napasnya memburu. Luo Yunlan, dengarkan baik-baik. Beta tak akan melepaskanmu. Selagi hidup, kau adalah milik beta. Setelah mati, kau adalah arwah beta. Kau boleh terus menjadi pangeran wali. Tapi di hadapan beta, jangan pernah lagi memakai penyamaran pria ini. Mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah pangeran wali beta. Dan yang lebih penting, kau adalah wanita beta. Jika kau berani kabur lagi, beta tak segan memberitahu seluruh dunia. Milik siapa sebenarnya pangeran wali mereka itu? Luo Yunlan menatapnya. Di mata pria itu berkobar hasrat yang dalam dan keyakinan untuk memilikinya. Sisa harapan terakhir di hatinya benar-benar padam. Dia tahu, kali ini dirinya benar-benar tak punya tempat untuk lari. Malam itu, Xiao Jingyu tidak benar-benar melakukan apapun. Di ambang kehilangan kendali, dia berhasil menarik kembali sisa kewarasannya. Dia hanya memeluknya, berbaring di atas ranjang penginapan yang sempit. Lengannya laksana belenggu besi, memenjarakannya dalam dekapannya. Tubuh Luo Yunlan kaku seperti kayu. Mendengarkan deru napas yang teratur di telinganya. Semalaman tidak bisa tidur. Saat fajar mulai menyingsing, Xiao Jingyu pergi tanpa suara. Sama rahasianya seperti saat dia datang. Seolah-olah tadi malam hanyalah mimpi yang aneh. Tapi bekas di lehernya, bibirnya yang sedikit bengkak, dan sisa aroma naga di udara. Semua itu mengingatkan Luo Yunlan bahwa itu bukanlah mimpi. Xiao Jingyu menggunakan cara yang paling langsung dan paling dominan untuk mengukir tanda milik kaisar di tubuhnya. Selama sisa perjalanan, Luo Yunlan menjadi semakin pendiam. Pengawasan Senling masih terus berlanjut. Tapi dia tahu, sepasang mata dari tempat tertinggi itu telah melampaui Senling dan menguncinya dengan erat. Menginspeksi perbatasan, mengatur urusan pemerintahan, menemui para pemimpin suku. Dia berusaha keras mempertahankan wibawa seorang raja wali. Menangani urusan resmi dengan sangat teliti. Hanya di sudut yang tak terlihat oleh siapapun. Saat ujung jarinya menyentuh leher yang bekasnya sudah lama memudar, namun terasa seolah masih membekas panas. Barulah sorot kebingungan dan pergulatan batin melintas di matanya. 10 hari lagi adalah awal bulan. Luo Yunlan memberi perintah. 3 hari lagi, bongkar perkemahan dan kembali ke ibu kota. Dia tidak ingin lagi memberi Xiao Jingyu kesempatan apapun untuk muncul tiba-tiba. Pada malam sebelum kembali ke ibu kota, dia menerima sebuah surat rahasia. Tidak ada nama pengirim, tapi tulisan tangannya tajam dan familiar. Besok di stasiun Lansan, aku menunggumu datang sendiri. Luo Yunlan meremas kertas surat itu. Ujung jarinya memutih. Apa yang harus datang, harus dihadapi. Keesokan siangnya, Luo Yunlan, dengan alasan memeriksa medan, hanya membawa 2 pengawal pribadi yang benar-benar terpercaya. Lalu memisahkan diri dari rombongan utama. Mengambil jalan memutar menuju pos jaga Gunung Biru. Itu adalah pos jaga tua yang sudah lama ditinggalkan. Terletak di samping jalan setapak gunung yang terpencil. Dikelilingi oleh hutan lebat yang senyap. Pengawalnya ditinggal berjaga di hutan, 100 zang jauhnya. Luo Yunlan seorang diri mendorong pintu kayu pos jaga yang berderit. Debu-debu pun beterbangan. Xiao Jingyu, dengan tangan di belakang punggung, berdiri di tengah aula utama yang kosong dan bobrok.
mengenakan jubah panjang berwarna hitam legam. Perawakannya tegap. Sinar matahari menembus tirai yang robek, menciptakan bayangan terang dan gelap di tubuhnya. Tidak ada pengawal, tidak ada pelayan, hanya ada mereka berdua. Kau sudah datang. Yang Mulia memanggil, hamba tidak berani untuk tidak datang. Xiao Jingyu melangkah beberapa kali mendekat, memandanginya dengan saksama. Terpaan angin dan debu perbatasan selama berhari-hari telah membuatnya sedikit lebih kurus. Namun, tatapan matanya tetap jernih dan tajam. Urusan di perbatasan kau tangani dengan sangat baik. Seperti yang diharapkan darimu. Itu adalah tugas hamba. Hanya sekadar tugas. Tidak ada hal lain yang ingin kau katakan padaku. Luo Yunlan terdiam sejenak. Sebenarnya apa yang Yang Mulia inginkan? Kesetiaan hamba. Hamba sudah lama menyerahkannya. Nyawa hamba. Yang Mulia bisa mengambilnya kapan saja. Tubuh hamba. Jika Yang Mulia menginginkannya, hamba tidak akan bisa melawan. Namun, mohon Yang Mulia mengerti. Ini tidak ada hubungannya dengan siapa diri hamba. Ini hanya karena Yang Mulia adalah raja. Dan hamba adalah bawahan. Tidak ada hubungannya dengan Ruolan. Kau benar-benar. Tidak ada hubungan katamu. Dia bergerak secepat kilat. Mencengkeram pergelangan tangannya. Lalu menariknya mendekat. Tatap mataku. Katakan sekali lagi. Tidak ada hubungan katamu. Napas keduanya saling beradu. Luo Yunlan bisa melihat dengan jelas amarah yang bergejolak di matanya. Dan di balik amarah itu, ada hasrat yang kuat yang bahkan tidak ia sadari sendiri. Obsesi yang tak bisa dilepaskan. Tiba-tiba ia merasa lelah. 20 tahun berjalan di atas es tipis. Merencanakan segalanya dengan cermat. Namun pada akhirnya, malah terperosok ke dalam lumpur yang lebih dalam. Lalu, apa yang Yang Mulia inginkan? Meminta hamba menanggalkan penyamaran ini. Kembali menjadi seorang wanita. Lalu apa? Memohon pada Adipati Sen untuk menjadi kekasih gelap Yang Mulia. Atau mengumumkannya ke seluruh dunia. Membuat nama baik hamba hancur berantakan. Dihina oleh semua orang. Lalu Yang Mulia akan berbaik hati memberikan sedikit belas kasihan. Beta tidak pernah berpikir untuk menghancurkan nama baikmu. Tapi itulah akibatnya. Xiao Jingyu, aku adalah Pangeran Wali, Luo Yunlan. Identitas ini menyangkut keseimbangan Dewan Istana, kestabilan perbatasan, dan nyawa serta nasib orang yang tak terhitung jumlahnya. Bukan sesuatu yang bisa kau lucuti begitu saja hanya karena kau menginginkannya. Kalau begitu, beta yang akan membantumu melepaskannya. Beta bisa merencanakannya perlahan. Memberimu identitas baru yang bersih. Bisa. Lalu apa? Lalu membiarkan Pangeran Wali Luo Yunlan mati karena sakit parah. Membuat seluruh istana dan rakyat gempar. Membuat para musuh dalam bayang-bayang mulai bergerak. Atau apakah Yang Mulia berpikir, selama aku dikurung di istana belakang, dunia ini akan damai? Dia menggelengkan kepalanya, Yang Mulia. Kita berdua bukanlah orang yang bisa bertindak sesuka hati. Engkau adalah kaisar. Aku adalah Pangeran Wali. Ini adalah takdir kita. Dan juga, utang kita. Jadi, kau akan selamanya memakai topeng pria ini. Berdiri di balairung istana beta. Dan membiarkan beta hanya bisa memandangmu. Yang Mulia, cukup sampai di sini. Anggap saja malam itu tidak pernah terjadi. Kita, tetaplah kaisar dan menterinya. Atau tetap menjadi musuh bebuyutan. Dengan begitu, untuk siapapun, itu yang terbaik. Aku tidak sanggup. Dia melepaskan tangannya. Lalu menangkup wajah pria itu. Memaksanya untuk menatap dirinya. Luo Yunlan, aku memberimu dua pilihan. Pertama, tetaplah menjadi pangeran walimu. Tapi mulai sekarang, malam-malammu adalah milikku. Kau adalah rahasia yang kusembunyikan di balik jubah naga ini. Kau adalah rajaku satu-satunya. Kedua, aku bisa keluar sekarang juga dan memberitahu Sen Ling. Memberitahu semua orang siapa dirimu sebenarnya. Kita bertaruh. Lihat saja apa dunia ini sanggup menanggung kebenaran tersebut. Wajah Luo Yunlan seketika pucat pasi. Dia sedang menekannya. Dengan cara yang paling ekstrim. Memaksanya menghapus batas antara urusan pribadi dan publik. Memaksanya mengakui hubungan rumit yang tak bisa diputuskan ini. Xiao Jingyu, kau hina. Demi dirimu, aku bisa menjadi lebih hina lagi. Ciumannya mendarat sekali lagi. Berbeda dengan hukuman dan penaklukan pada malam sebelumnya. Ciuman kali ini membawa kelembutan yang tak bisa ditolak. Dan sebuah tuntutan putus asa yang merasuk hingga ke tulang. Seolah-olah hendak menelan jiwa satu sama lain. Luo Yunlan memejamkan matanya.
Kekuatan untuk melawan akhirnya sirna pada saat itu. Di luar jendela, hutan pegunungan begitu hening. Tak ada suara kicauan burung. Hanya di dalam stasiun peristirahatan yang bobrok ini. Dua sosok tubuh berpelukan erat di tengah debu dan bayang-bayang cahaya. Saling bertukar. Rasa sakit dan kerinduan yang tak terkatakan. Setelah sekian lama, Xiao Jingyu melepaskannya. Menyandarkan keningnya pada kening pria itu. Napasnya terengah-engah. Setelah kembali ke ibu kota, pindahlah dan tinggallah di istana. Aku akan mengatur semuanya. Paviliun Tingtao di Taman Barat. Letaknya dekat dengan kamar tidurku. Dan juga sunyi. Luo Yunlan tidak menjawab. Anggap saja sudah setuju.